Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, dan bahagia. Tayangan video yang akan menjadi pembicaraan kita adalah akhir dari semua tema panjang kita, yaitu masalah parenting, berkembang dalam problematika relasi dengan anak zaman now. Kita ingin menutupnya dengan membahas subtema sikap yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua zaman now. Bila sebelumnya kita fokus pada perhatian kita kepada anak-anak, sekarang ini perhatian kita alihkan pada sikap kita sebagai orang tua. Maka dalam konten ini ada beberapa hal dari sikap dan tindakan kita yang harus kita ubah dan dalami, pelajari, supaya kita bisa berelasi dengan anak-anak kita dengan lancar dan baik. Saya berharap bahwa Anda yang setia mengikuti tayangan saya selama ini makin memperoleh banyak bekal untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Ingat, baik dan jeleknya anakmu sangat tergantung dari cara Anda mendidiknya. Dan secara pribadi, saya yang mempunyai perhatian pada pastoral keluarga ini telah menyampaikan banyak sekali pengajaran yang diharapkan menjadi bekal Anda semua. Tidak ada pamrih apa-apa dalam berkatekese. Harapan hati saya yang paling dalam yang saya miliki dari hati saya adalah bahwa anak-anak Anda tumbuh dewasa dalam pelukan orang tuanya yang sangat mencintainya. Terus terang, saya tidak ingin bahwa pengalaman pribadi saya sebagai anak yang kurang kasih dari orang tua terulang kembali dalam keluarga Anda. Dalam kategori ini saya adalah anak ajaib. Bisa menjadi seperti sekarang ini, Tuhanlah yang mempunyai kehendak. Dan kehendaknya itu adalah baik dan sempurna. Dan karena hidup bagi saya adalah anugerah, maka saya menjadi baik karena kerahimannya. Hidup adalah kesempatan. Inilah yang ada di hati saya yang paling dalam. Semoga Anda yang menonton video ini bisa merefleksikan perjalanan hidup saya ini. Marilah kita langsung melihat apa yang akan kita dalami bersama. Selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa sikap di bawah ini yang akan saya sampaikan merupakan hasil dari penelitian para ahli terhadap sikap dan tindakan orang tua yang perlu disadari, terutama untuk menjalin relasi dengan anak-anak di zaman modern ini. Marilah kita lihat dan dalami bersama sehingga membuat kita semakin memahami
bagaimana sikap yang baik dalam membangun relasi dengan anak-anak kita. Kita lihat detailnya secara bersama. Saya katakan yang pertama, sebagai sikap pertama adalah berusahalah untuk saling memahami sudut pandang masing-masing, mengerti dan memahami serta menerima akan membantu orang tua untuk mengatasi gap dan misunderstanding dalam komunikasi dengan anak zaman now. Hal ini harus dipelajari dengan sabar, bahwa anak-anak zaman now mengalami perubahan. Ada zaman yang berubah, dan orang tua pun juga harus mengubah sikap lama dengan masuk dalam sudut pandang anak-anak sekarang. Sikap yang kedua adalah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa meremehkan dan menghakimi. Ini sikap dan tindakan yang sulit dialami orang tua. Apalagi kalau mereka mempunyai konsep bahwa anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Menjadi orang tua yang rendah hati itu sangat diperlukan. Tidak hanya bersikap egois dan menangnya sendiri. Ini adalah sikap pertobatan yang dibutuhkan dan harus dilakukan orang tua. Anak-anak sekarang tidak bisa menerima sikap otoriter dari orang tuanya. Maka orang tua harus belajar bagaimana bisa bergaul erat dengan anak-anak dan tanpa melihat rasa hormat dan takwa pada orang tua tetap dihormati. Buang sikap feodal egois yang kaku. Sikap yang ketiga adalah mengasah kemampuan berkomunikasi. Ada beberapa istilah yang bisa dikembangkan dalam komunikasi ini. Misalnya menggunakan istilah ear, yakni dengan menggunakan ekspresi attentiveness, perhatian, restatement yang dalam ilmu modern ini menjadi penting. Inilah ilmu-ilmu itu perlu kita membangun dalam keluarga kita, sesuatu yang sudah kita lakukan, tetapi perlu penghayatan yang serius dan terus menerus. Harus dirasakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi semakin baik dan menjadi habit yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Sikap yang keempat, bertindak menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik pun juga sangat diperlukan untuk menjadi orang tua. Cobalah pahami lebih dalam bahwa kemampuan mendengar yang baik itu berarti bisa mendengar baik fisik dengan telinga, lewat hati, dan lewat tingkah laku kita. Ingatlah, jangan pernah bersikap ingin lebih unggul, suka dan sok menggurui, menganggap remeh seseorang, dan menghindari dari menjawab yang tidak terarah. Jangan memberi nasihat bila mereka meminta. Orang yang sedang bermasalah tidak ingin orang lain memperbaiki masalah mereka.
Mereka hanya ingin seseorang menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Sikap yang selanjutnya, disadari bahwa menjadi orang tua zaman now itu adalah harus ekstra cerdas, melindungi dan sabar. Dalam hal ini yang pertama harus lebih cerdas. Artinya kita boleh terlahir di zaman jadul, tetapi pola pikir kita di atas anak zaman now. Hal ini harus mendorong kita harus belajar dengan terus-menerus, menambah literasi baik itu digital maupun pengetahuan parenting. Banyak sumber yang bisa kita temukan bila kita berniat untuk maju. Terutama di zaman modern ini, internet adalah sumber yang paling kaya. Kita bisa menemukan sejuta ilmu bila kita mau berusaha. Dalam mendidik anak kita harus pandai menempatkan emosi. Kita harus taat saat dimana kita harus memperhatikan aturan, dan pada saat-saat mana kita harus mengikuti keinginan anak. Ibadat dalam bermain layang-layang. Kapan kita harus mengulur, kapan kita harus menyentakkan dan menarik kencang benang itu. Yang kedua, harus selalu melindungi anak-anaknya dari intimidasi dan krisis percaya diri. Kita harus sadar bahwa bila karena kekurangan yang dimiliki anak tersebut, dengan cara terus-menerus memotivasi untuk menggali kemungkinan lain yang dimilikinya. Dan akhirnya harus diakui bahwa menjadi orang tua zaman sekarang ini harus ekstra sabar. Artinya, sebagai orang tua di zaman now, kita dituntut untuk ekstra sabar dalam memahami keinginan dan tingkah pola anak yang de facto sangat berbeda dengan sikap zaman kita dulu. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak. Bila hal itu terjadi, gap relasi anak akan terjadi. Kita akan kehilangan anak kita dengan segala kepribadiannya bila kita salah langkah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah akhir dari seluruh perjalanan pembahasan tema panjang kita. Walaupun kita mengerti bahwa modal utama menjadi orang tua yang baik itu adalah iman dan cinta, dan telah kita dalami dan kita miliki dari Tuhan. Tetapi disadari betul bahwa untuk menjadi orang tua yang baik di zaman modern ini tidaklah segampang yang kita pikirkan. Kita perlu menjadi cerdas, bersifat melindungi, dan harus ekstra sabar. Dunia kita membuka kesempatan kepada kita untuk banyak belajar dalam hal ini. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang tua, pasti Dia pula telah menyiapkan jawaban bila kesulitan itu kita hadapi. Terus terang, secara jujur saya katakan bahwa saya secara pribadi tidak pernah mendidik anak-anak saya sendiri.
karena saya tidak mempunyai anak. Namun harus saya akui bahwa dalam mendidik anak-anak, saya sangat cukup terlibat. Saya membawa anak-anak desa yang jauh dari pendidikan menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah melayani umat khusus, para orang muda dalam pendidikan khusus di India selama 11 tahun. Saya mendidik anak-anak dari seminari menengah menjadi imam-imam yang ditabiskan. Maka ilmu-ilmu mendidik anak menjadi bekal yang saya praktekkan dalam pendidikan itu. Jadi saya tidak hanya omong kosong, tetapi berhadapan dengan kasus-kasus nyata dalam mendidik anak-anak. Dan saya bersyukur bahwa sekarang ini saya menikmati juga hasil jerih payah mendidik anak-anak itu. Boleh sombong bahwa anak didik saya ada 2 yang sudah bergelar doktor dan yang sudah menjadi imam. Lebih dari 70 orang anak orang. Inilah kebanggaan saya, dan sudah selama 10 tahun sepulang dari tugas itu saya terlibat langsung dalam pastoral keluarga ini. Banyak kasus-kasus saya alami. Inilah pengalaman konkret saya yang saya hadapi, yang saya bagikan, dan akan terus saya bagikan. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya telah berbagi dan semoga Anda semua sungguh bisa menjadi orang tua yang baik. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.